Semua kenangan tentang Chen Xianyuan langsung hancur berkeping-keping, membanjiri pikiran Xiao Yan. Ia akhirnya melihat dengan jelas wajah cantik yang selalu tersenyum padanya, memegang kelinci hamil es. Perasaan lembut dan menenangkan itu mengingatkannya pada semua yang telah dialaminya di alam sejati Xuan Yin. Xiao Yan bergumam, baru kemudian mengerti mengapa ia menangis ketika melihat Chen Xianyuan seperti ini. Namun kemudian ia tersentak bangun, menyadari bahwa ia telah membunuhnya dengan kekuatan yang terlalu besar sebelum memasuki mimpi. Xiao Yan tiba-tiba terbangun, mencoba menemukan jiwanya di sekitarnya. Jiwa itu segera menghilang, melepaskan kekuatan jiwa murninya. Seperti yang ia duga, jiwa itu tidak menghilang karena runtuhnya tubuh fisik, tetapi mencoba melarikan diri. Namun, ia terlalu lambat, dan bahkan belum lolos dari jangkauan kekuatan jiwa murni Xiao Yan dalam waktu singkat. Dengan sebuah pikiran, Xiao Yan menangkap jiwa yang melarikan diri itu. Merasa ada yang salah, jiwa itu segera mencoba menghancurkan diri sendiri untuk mencegah Xiao Yan mencarinya. Namun, di bawah kekuatan jiwa Xiao Yan yang dahsyat, bahkan penghancuran diri pun tidak mungkin. Melihat jiwa yang gemetar di hadapannya, Xiao Yan mengerti bahwa meskipun dia telah melupakan segalanya, dia masih membuat penilaian yang benar. Akademi Chengxian di hadapannya adalah palsu, seseorang telah bersekongkol melawannya. Namun, Xiao Yan tidak segera memeriksa jiwa itu, melainkan menutup matanya lagi dan duduk bersila. Sementara itu, di sisi lain lautan mimpi, mata anjing, yang awalnya enggan, tiba-tiba diselimuti oleh cahaya biru menyilaukan yang menyapu area tersebut. Seolah-olah ingin menutupi seluruh tempat itu. Saudara mata besar, pendekatanmu benar-benar tak tertandingi. Seberapa dalam batasan waktu di alam gunung dan laut? Cahaya birumu menyapu 30% darinya. Belum lagi alam gunung dan laut ini, itu adalah eksistensi teratas di antara 9 alam. Bahkan batasan penguasa gunung dan lautku, Raja Mimpi, seperti gambar sederhana di atas kertas. Xuan Huang tertawa, dan tatapan Feng Qi agak aneh, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal-hal ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia tertipu oleh tipuan yang dimaksudkan untuk menipu seorang anak? Aku merasa kau jauh lebih enak dipandang daripada bajingan sialan itu, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali lebih kuat. Dia tidak mengerti bahwa aku hanya tahu cara mengeksploitasinya. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, Sansi bisa langsung menghancurkan teknik penghentian waktu ini. Sayang sekali kau sedikit lebih kuat daripada bajingan sialan itu. Jika kau bisa mengalahkannya, aku akan mengikutimu mulai sekarang, dan kau akan menjadikanku kakakmu. Pria bermata anjing itu menatap Xuan Huang dengan penyesalan yang mendalam. Xuan Huang terdiam mendengar ini, lalu menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Memang, dia bukan tandingan yang mulia, lagi pula, dia adalah yang mulia. Mata anjing kemudian menarik cahaya birunya, menyusut hingga seukuran telapak tangan. Ia melihat sekeliling dan mengerutkan kening, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Yan telah pergi. Xuanji melayang sejenak sebelum mendarat di bahu Long Yi. Mungkin ia merasa lebih aman bersama Long Yi. Dalam waktu kurang dari 3 hari, pembatasan ini akan hancur sepenuhnya, suara mata anjing bergema. Saat ini, lingkungan sekitar masih damai. Tidak ada makhluk lain yang datang, karena membuka rahasia dunia gunung dan laut membutuhkan waktu yang sangat lama. Hanya dengan campur tangan tokoh-tokoh yang semakin kuat barulah rahasia itu dapat sepenuhnya dibuka. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan makhluk-makhluk kuat dari laut mimpi ilusi mungkin tidak dapat datang. Tapi saudara Xiao Yan ini, kemana dia pergi? Tatapan Xuan Huang menyapu. Aura dan sosok Xiao Yan telah lenyap. Melupakan emosi bukanlah tanpa perasaan. Menerobos penghalang mengungkapkan kebenaran. Yuaner, aku mengerti sekarang. Bahkan di saat kematianku, kau telah membuka jalan bagi kemajuanku. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, auranya melonjak, dan roh dunia gunung dan laut mengalir dari segala arah. Namun, Xiao Yan sudah diberkati dengan keberuntungan besar kemakmuran ilahi, dan hanya perlu memahaminya. Dia tidak membutuhkan roh lagi.
Sebaliknya, roh dunia gunung dan laut tampaknya ingin menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan, seolah-olah mencoba untuk mengambil hati Xiaoyan. Ia berharap dunia gunung dan laut akan berhubungan baik dengan Xiaoyan, dan karena itu adalah hadiah keberuntungan, Xiaoyan akan menerimanya. Dia pasti tidak akan mengecewakan dunia gunung dan laut. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan membungkuk kepada dunia-dunia gunung dan laut. Awal dan akhir takdir, aku telah memahami teknik bertarung tingkat transendenku sendiri. Tubuh aslinya berdiri, dengan panik melonjak dengan kekuatan jiwanya. Dia mengangkat tangannya, menunjuk dengan satu jari ke udara menggunakan jari Hunyuan Zenshen. Ini adalah teknik bertarung yang sepenuhnya didasarkan pada kekuatan jiwa, terdiri dari 3 jari, salah satunya adalah jari penekan jiwa. Sebuah jari hantu raksasa yang berputar-putar, diselimuti gumpalan asap putih, muncul dari ujung jari Xiaoyan. Jari itu mengandung kekuatan jiwa yang mengerikan, tampaknya mampu menekan semua jiwa di bawah langit. Jari kedua, yang dibentuk oleh kepalan tangan Yan Yuan, terentang dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang menyatu dan menusuk keluar. Kekuatan jiwa berubah menjadi kerucut tajam yang berputar, merobek inti jiwa, mencabik-cabik esensinya. Serangan jari ini bukan hanya kekuatan jiwa ilusi Xiaoyan, ia mengandung aura sensi. Namun, ia memiliki lebih dari sekadar keberuntungan sensi. Jika ia menyatu dengan keberuntungan dunia lain, kekuatannya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Teknik jari ketiga ini disebut kembali ke kekosongan dan menghilangkan peradangan, dengan telapak tangan menghadap ke atas dan kelima jari tiba-tiba menutup rapat. Ini bukanlah gerakan membunuh, melainkan teknik yang mampu mengubah pecahan jiwa yang hancur menjadi kekuatan jiwa murni, yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam tubuh utama atau tubuh lainnya. Ketiga jari ini disebut jari pemusnahan primordial. Tentu saja, teknik bertarung tingkat transenden ini tidak muncul begitu saja. Itu adalah pencerahan Xiaoyan mengenai kekuatan jiwa itu sendiri. Pikiran dan keinginannya. Pada saat ia terbebas dari belenggu iblis batinnya dan mendapatkan kembali ingatannya tentang Akademi Chengxian, ia akhirnya mengerti dan menciptakannya. Dengan lambaian tangannya, segala sesuatu di hadapannya lenyap. Pada saat ini, alamnya telah maju dari tingkat ketiga alam asal batu ke tingkat keempat alam dewa abadi, alam transenden. Dia tampak selangkah lebih dekat ke alam tertinggi. Namun, saat ini, dia tidak senang dengan terobosannya. Sebaliknya, ekspresinya tenang, dan matanya redup. Oleh karena itu, menyegel ingatanku sebenarnya bukan untuk membuatku melupakanmu, karena kau berkata kau tidak akan pernah melupakan nama Akademi Chengxian. Itu semua adalah tindakan kebaikan terakhir yang kau tinggalkan untukku. Dia dan Akademi Chengxian sebenarnya adalah suami istri, tetapi bukan secara resmi. Dan ini adalah wanita yang tidak mencari gelar atau pengorbanan, semua demi kesejahteraan Xiaoyan. Bagaimana Xiaoyan bisa membalas kebaikannya? Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Permaisuri, aku harus kembali ke alam sejati Xuan Yin jika aku bisa berpatroli di Tianjin lagi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengubah hasilnya melalui koridor abadi menara roh bintang ungu dan membangkitkanmu. Jari-jari Xiaoyan tiba-tiba mengencang, matanya dipenuhi tekad. Karena dia bisa menyelamatkan Yun Yun, dia juga memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Permaisuri. Namun, tidak seperti Yun Yun, Xiaoyan ingin kembali ke masa lalu untuk menyaksikan pertempuran besar di mana Permaisuri Yun Luoxi gugur. Karena sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Permaisuri yang ditemuinya di alam sejati Xuan Yin, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentangnya. Dia tidak tahu harga apa yang harus dia bayar untuk menyelamatkan Permaisuri.